Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Ujun Hakim Eskom MM. Saya merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Kalianda, program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kalianda. Mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah pengantar manajemen ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan bagi mahasiswa dalam bidang manajemen, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan analitis, interpretasi, dan praktis dalam menghadapi berbagai situasi manajemen di organisasi. Pada mata kuliah ini mencakup konsep dasar teori manajemen, sejarah pengembangan manajemen, pengaruh lingkungan terhadap organisasi, dan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Kemudian yang keempat, mampu menguasai konsep dasar teori manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengendalian pada organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK ini yaitu: 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan konsep-konsep dasar manajemen, pengembangan sejarah ilmu manajemen, serta penerapannya dalam organisasi modern. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara lingkungan dengan organisasi, serta menghasilkan perencanaan dan strategi yang tepat dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam organisasi melalui analisis dasar-dasar pengorganisasian, pemilihan struktur organisasi yang sesuai, serta evaluasi kelemahan dan keunggulan masing-masing jenis organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perubahan dalam organisasi, membandingkan berbagai model dan tipe kepemimpinan, serta menganalisis teori-teori motivasi yang relevan untuk organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan menunjukkan kemampuan kerjasama tim yang baik dalam konteks organisasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis fungsi pengendalian dalam organisasi serta mengembangkan dan menerapkan teknik-teknik pengendalian yang efektif. Untuk sistem perkuliahan dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, sinkronus, adalah pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Yang kedua, asinkronus, yaitu pembelajaran secara daring melalui LMS, rumah belajar online yang saya kembangkan sendiri, berbasis Moodle untuk kebutuhan perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu ini.
aplikasi daring yang saya kembangkan, saya beri nama Rumah Belajar Lukman yang bisa diakses melalui link kelas.lukmanlujulhakim.com. Aplikasi Rumah Belajar sudah dilengkapi dengan presensi online, room meeting online seperti Zoom atau Big Book Button. Kemudian, materi yang mudah diakses kapan saja secara online, forum diskusi online, penugasan atau quiz yang dapat diberi nilai secara online dan otomatis, serta dapat dilihat secara langsung oleh mahasiswa. Nilai bisa diekspor ke dalam beberapa format seperti PDF, Excel, dan dokumen lainnya sebagai bahan pelaporan hasil pembelajaran kepada prodi dan pimpinan. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelas yaitu menggunakan metode drama, ekspositori, tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, serta diskusi antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan. 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pertemuan UAS. Untuk teknik penilaian dengan cara yang pertama menggunakan rubrik observasi dan yang cara kedua tes tertulis. Terdapat 6 indikator untuk bobot penilaian. Yang pertama kehadiran dengan bobot 10%. Lalu indikator yang kedua tugas dengan bobot penilaian sebesar 20%. Kemudian yang ketiga formatif sebesar 10%. Lalu yang keempat ada sikap dengan bobot 5%, dan indikator yang kelima yaitu UTS sebesar 25%. Lalu indikator yang terakhir dengan bobot yang paling besar yaitu UAS dengan bobot penilaian 30%. Untuk referensi dalam proses pengajaran, saya menggunakan beberapa buku pengantar manajemen. Di antaranya, yang pertama ada buku pengantar manajemen karya Dr. H.B. Siswanto MSI. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan buku pengantar manajemen 3-in-1 karya Andri Ferianto SE dan Endang Sinta Triana SE. Terakhir, saya menggunakan buku terbitan saya sendiri, yaitu buku ajar pengantar manajemen. Ini sudah dilengkapi dengan haki dan kurikulum sudah saya sesuaikan dengan RPS yang saya buat. Berikut saya akan menampilkan video pengajaran saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah ya, sehat ya. Kita pada pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya di mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen ini dengan bobot 3 SKS. Nah, selama 16 kali pertemuan. Nanti kita melakukan metodenya dengan 2 cara. Yang pertama dengan daring melalui LMS dan yang kedua melalui tatap muka. Untuk absensi, kemudian UTS, tugas itu melalui LMS. Untuk pemaparan materi dan diskusi kita lakukan dengan tatap muka. Sudah pada absen semua? Sudah. Oke, kalau sudah nanti saya cek di LMS-nya. Baik, kita mulai saja perkuliahan ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca lafaz basmalah. Baik ya, kita mulai. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Terdiri dari sub pembahasan, definisi manajemen, tingkatan manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, dan kinerja organisasi. Seringkali kita mendengar istilah namanya manajemen. Manajemen itu dibutuhkan di semua lini organisasi ya, baik yang besar maupun organisasi yang kecil. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, tanpa kita sadari, kita telah melaksanakan namanya prinsip-prinsip manajemen. Mulai dari kita bangun tidur. Kalian pernah merasa nggak ketika bangun tidur malah terpikirkan, apa sih yang mau saya lakukan? Misalnya setelah bangun tidur, saya mau mandi. Setelah mandi, saya mau sarapan. Kemudian setelah sarapan, saya mau berangkat kuliah. Nah, setelah kalian membuat perencanaan itu, kalian susun nih, mana duluan yang kalian akan laksanakan. Nah, itu bagian merupakan prinsip-prinsip dasar manajemen. Ya, jadi kira-kira menurut kalian apa sih itu manajemen? Ayo, ada yang bisa ngasih pendapat? Silakan, nggak apa-apa. Nanti saya kasih nilai.
di rumah belajarnya, nilai diskusi. Ayo, nggak apa-apa, yuk, silakan. Masnya siapa? Apa kira-kira manajemen itu? Diri, nggak apa-apa. Apa itu manajemen kira-kira? Mengatur, Pak. Mengatur, oke. Siapa namanya? Widodo. Oke, saya kasih nilai, nanti dicek ya di akunnya, nilai diskusi. Oke, ada lagi? Punya pendapat lain tentang manajemen? Nggak apa-apa, nanti saya kasih nilai dalam diskusinya ya. Jadi diskusi juga kita ada nilainya. Ayo, apa kira-kira manajemen? Oke ya, jadi benar sekali kata Widodo, manajemen adalah mengatur ya. Nah, manajemen itu berasal dari kata bahasa Inggris ya. To manage, artinya mengatur atau mengelola. Nah, ada pertanyaan, siapa? Who? Siapa yang mengatur? Ayo, siapa yang bisa ngasih pendapat? Siapa yang ngatur? Silakan berdiri. Ayo, silakan. Siapa yang mengatur? Oke, dalam konteksnya organisasi, siapa yang mengatur? Ketua. Boleh. Kemudian ada lagi nggak? Siapa yang mengatur? Pimpinan. Nah, siapa pimpinan? Oke ya. Pimpinan itu ada 3 tingkatan. Ada manajemen puncak, ya, atau manajer puncak. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management, atau ada manajemen lini pertama, ya, atau first line management. Dia dibuat seperti segitiga piramid ya. Nah, ini ada maksud dan tujuannya. Semakin ke atas semakin mengerucut ya. Artinya dia semakin ke atas orangnya semakin sedikit tapi tanggung jawabnya semakin tajam atau semakin besar. Ya, manajemen puncak itu biasanya lebih ke strategik ya. Kemudian manajemen tengah itu lebih ke operasional atau koordinasi. Nah, untuk manajemen lini pertama dia lebih fokus memang operasional. Oke, sampai sini dia mau tanyakan. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita tahu siapa yang mengatur, kemudian apa saja yang diatur oleh manajemen atau seorang pimpinan. Oke, kita lihat. Nah, yang diatur adalah beberapa unsur-unsur manajemen yang sering kita kenal dengan 6M. Di antaranya yang pertama human ya, atau manusia. Kemudian yang kedua ada money atau uang. Yang ketiga material atau bahan baku. Yang keempat mesin atau peralatan. Yang kelima metode atau aturan atau SOP yang kita kenal ya. Yang keenam adalah market atau pasar. Oke, kita bahas satu persatu. Man atau human, manusia, merupakan unsur terpenting dari manajemen. Tanpa manusia, unsur lain tidak berjalan. Bisa nggak uang mengelola sendiri? Nggak. Bisa nggak mesin bisa berjalan sendiri? Nggak bisa ya. Artinya manusia ini sumber utama ya, penggerak di manajemen. Kemudian yang kedua, segala aktivitas manajerial tergantung daripada kualitas manusianya. Manusia punya keterampilan untuk mengelola. Kemudian manusia juga menjadi seorang pimpinan, manajer atau pekerja. Nah, lalu pengelolaan sumber daya manusia menyangkut rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan penilaian kinerja. Semua dikendalikan oleh manusia. Lanjut. Kemudian money atau uang. Oke ya, uang adalah alat untuk menggerakkan atau mendukung kegiatan organisasi. Ada nggak sih karyawan yang bekerja pengen digaji dengan uang? Nggak ada ya, semua pasti bekerja menginginkan gaji dengan uang ya. Kemudian yang kedua, diperlukan untuk pembelian bahan baku ya. Artinya segala pembelanjaan memakai uang. Pembayaran gaji, investasi teknologi, dan operasional lainnya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang efektif mencakup perencanaan anggaran, pengeluaran, dan kontrol biaya. Artinya keuangan ini harus dikelola dengan baik. Baik pemasukan maupun pengeluaran.
Tanpa uang, organisasi tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Oke, lanjut. Material atau bahan baku. Merujuk pada bahan baku, komponen kerja yang dibutuhkan untuk produksi atau layanan. Nah, ini biasanya di bagian perusahaan ya yang menghasilkan, memproduksi barang, itu biasanya memerlukan bahan baku ya. Kemudian bahan baku juga harus dikelola dengan baik dalam aspek jumlah, kualitas, lokasi, dan waktu penggunaan. Karena bahan baku ini sifatnya terbatas, dia harus dikelola dengan sebaik mungkin supaya kegiatan operasional bisa berjalan. Jangan sampai bahan baku ini sudah kehabisan, sementara operasional memerlukan bahan baku yang banyak. Nah, perlunya kontrol, perlunya pengelolaan yang baik untuk bahan baku. Nah, ketersediaan material mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk ataupun jasa. Kemudian, mesin atau mesin. Nah, ini alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja. Ya, artinya tanpa bantuan alat, manusia bisa bekerja tapi tidak efisien ya. Nah, contoh misalnya, ada nggak sih sekarang yang bekerja masih pakai nulis tangan atau mesin tik? Oke, jadi ya, nah mesin ini juga kita harus update dengan teknologi yang sudah ada sekarang agar pekerjaan lebih mudah. Yang kedua, dalam konteks modern mencakup juga teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, server, dan sistem informasi yang saya jelaskan tadi ya. Artinya mesin ini sangat dibutuhkan ya untuk dalam membantu manusia. Oke, yang ketiga, penggunaan mesin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDM. Mesin meningkatkan produktivitas, tetapi tetap memerlukan manusia juga untuk mengoperasionalkannya. Artinya tanpa manusia juga mesin tidak akan berjalan. Kemudian metode aturan yang kita kenal dengan SOP. Apa SOP? Standar Operational Procedure. Nah, itu adalah cara teknik atau prosedur kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita ini dalam bekerja tanpa ada pedoman, tanpa ada acuan, nah, bisa mencapai tujuan tapi tidak efisien atau efektif. Yang kedua, harus disusun dengan efisien, sistematis, dan sesuai standar agar tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya. Jadi metode dibuat itu supaya dia tetap kerja itu disesuai dengan alurnya, ya, tidak keluar atau tidak menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, termasuk di dalamnya SOP, Standar Operational Prosedur, strategi manajerial dan metode kerja Lean and Agile. Ya, artinya dia Lean itu tidak pemborosan, Agile itu dia adaptif. Kemudian metode yang tepat menghasilkan kerja yang efektif dan minim kesalahan. Artinya dengan adanya metode yang jelas, aturan yang jelas, kita bekerja minim kesalahan. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kemudian market atau pasar ya. Nah, market atau pasar ini merupakan tempat organisasi menjual hasil produksinya dan memperoleh keuntungan. Ya, jadi setiap organisasi pasti punya pasarnya sendiri. Kemudian manajemen harus memahami perilaku konsumen, kebutuhan pasar dan persaingan. Nah, sekarang kalau kita mau berbisnis ya, kita tahu nih apa kebutuhan yang diminati oleh orang banyak ya, sehingga bisnis kita nanti berkelanjutan. Yang ketiga, strategi pemasaran dan pengembangan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Artinya tadi ya yang kita bahas tadi, kebutuhan pasar itu harus kita penuhi, ya harus kita ketahui. Kemudian pesaingnya siapa? Kemudian pasar menentukan arah dan keberhasilan strategi bisnis. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang unsur-unsur manajemen, kemudian kenapa sih semua itu harus dikelola dengan baik? Oke ya, kenapa semua unsur manajemen harus dikelola? Karena semua unsur manajemen memiliki keterbatasan. Oke, manusia punya keterbatasan nggak? Oke, keterbatasan emosional, keterbatasan skillnya.
Kemudian secara tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi ya. Jadi manajemen ini ya dilaksanakan semata-mata hanya untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Apa yang dicita-citakan oleh orang di dalam organisasi itu tercapai. Oke, di sini ada pengertian manajemen menurut beberapa ahli ya. Jadi ada ahli-ahli berpendapat tentang manajemen. Saya ambil 3 aja yang mungkin agak terkenal ya, yang sering dikutip ya di Google Scholar. Yang pertama ada Follett ya, tahun 1997. Nah, Follett ini mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya si Follett ini manajer tidak bisa bekerja sendiri. Dia membagi tugasnya melalui orang lain agar tugas itu menjadi ringan dan selesai. Kemudian ada Oi Liang Li tahun 1964. Manajemen adalah ilmu dan seni, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan sumber daya dengan tujuan yang telah ditentukan. Ya, artinya manajemen ini adalah ilmu dan seni. Saya highlight ilmu dan seni. Ya, kenapa manajemen disebut dengan ilmu? Karena manajemen ini dikembangkan secara ilmiah. Banyak tulisan-tulisan, artikel-artikel yang memuat tentang manajemen. Terus berkembang sampai dengan saat ini. Kemudian, kenapa disebut seni? Karena setiap orang dalam mengelola organisasi itu berbeda-beda. Belum tentu lulusan manajemen, ya, belum tentu lulusan sarjana manajemen itu lebih baik daripada orang yang memiliki pengalaman sebelumnya menjadi manajer. Artinya setiap orang itu mempunyai seni atau keterampilannya masing-masing. Makanya disebut Oi Liang Li ini manajemen itu sebagai seni, ya. Berbeda-beda cara mengaturnya. Belum tentu dia di perusahaan A itu bagus, ditaruh di perusahaan B yang mungkin lebih besar, dia lebih bagus daripada A, belum tentu ya. Kemudian menurut Ricky W. Griffin tahun 2006, manajemen sebagai sebuah proses ya, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ya, artinya dia lebih ke goalnya ya, sasarannya agar lebih efektif dan efisien. Nah, efektif itu pencapaian tujuan, efisien lebih ke penghematan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiri, sebutkan nama. Baik, sebelumnya nama saya dengan NIM 2301 bertanya Pak. Ya. Mengapa tahap perencanaan menjadi siklus yang paling penting di manajemen? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, kenapa perencanaan menjadi yang paling penting? Ya, semua tahapan manajemen itu penting semua. Kenapa perencanaan ditaruh di awal? Ya, karena segala aktivitas kita itu diawali dengan rencana atau mimpi yang besar. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita butuh namanya perencanaan. Ketika kita mau bangun rumah, kita nggak punya perencanaan nih, tiba-tiba, besok saya mau bangun rumah. Jadi nggak kira-kira rumahnya? Bisa jadi, bisa tidak. Ya, artinya kalau tidak ada perencanaan, bisa saja rumahnya meot sana, meot sini. Ya, bisa saja tiba-tiba dananya kehabisan nih, belum nyampe atap, sudah habis dananya, berhenti. Nah, artinya segala aktivitas itu kita butuh rencana yang matang. Apa saja nih resiko yang akan terjadi? Bagaimana cara menyelesaikan risiko tersebut? Artinya memang tahap perencanaan memang penting. Semua penting. Tapi memang semua aktivitas itu diawali dengan perencanaan yang matang. Ya, seperti itu ya tadi bergema. Oke, bergema nanti saya kasih nilai untuk bahan pertanyaan tadi ya. Dinilai diskusi. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi sampai dengan kinerja organisasi. Oke ya. Oke, mohon perhatian sebentar ya. Ke depan dulu.
Oke, tadi kita sudah membahas namanya fungsi manajemen ya, siklus manajemen. Ya, setelah siklus itu berjalan dengan baik, sekarang kita menilai namanya kinerja organisasi. Nah, ini adalah konsep yang penting ya dalam manajemen juga untuk mengukur seberapa baik sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Apakah si organisasi ini sudah mencapai tujuannya atau belum? Kemudian mengelola sumber dayanya dan memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Pengukuran kinerja organisasi adalah salah satu cara untuk menentukan efektivitas dan efisiensi proses manajemen dalam mencapai tujuan strategi. Artinya setelah kita melaksanakan fungsi manajemen tadi, nah kita lihat nih, apakah kinerja organisasi kita ini sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, menurut Yuwono dalam Hassel 2007, ada 4 yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi. Nah, setiap organisasi itu harus mempunyai visi, misi, dan target yang jelas. Misalnya, visi perguruan tinggi kita ingin menjadi universitas yang unggul, bertaraf internasional. Nah, misinya apa? Mungkin misinya memfasilitasi dosen-dosen untuk mengikuti konferensi internasional. Kemudian mendorong dosen-dosen untuk memiliki jurnal-jurnal internasional. Ya. Kemudian mensupport mahasiswanya untuk mengikuti lomba-lomba kelas internasional. Sesuaikan dengan visinya untuk mencapai taraf internasional. Kemudian kasih target. Semua pekerjaan harus dikasih target. Ya, berapa lama untuk pencapaiannya. Kemudian yang kedua, budaya organisasi, ya, menciptakan nilai-nilai norma keyakinan. Jadi di dalam organisasi itu harus tercipta budaya organisasi yang sehat, ya, transparansi. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi daripada motivasi karyawan. Nah, jadi ada beberapa gaya kepemimpinan, misalnya seperti otoriter, ya. Mungkin karyawan lebih takut dengan gaya kepemimpinan otoriter. Ada juga yang gaya kepemimpinannya visioner, ya. Dia lebih mengedepankan visi. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan nanti yang kita bahas di materi selanjutnya, ya. Kemudian yang keempat, ada kualitas kerja. Jadi penilaian daripada kualitas kerja karyawan. Oke, ya, ada tugas ya di LMS. Silakan nanti dikerjakan. Di situ ada beberapa soal, yaitu untuk mengukur kemampuan, ya, kemampuan kalian, seberapa kalian menguasai pemahaman yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti tugas ini dalam waktu 1 minggu, ya, sampai dengan pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tugas ditanyakan cukup? Oke, ya, jadi bisa kita simpulkan, ya, untuk materi hari ini bahwa setiap organisasi pasti membutuhkan apa itu namanya manajemen, mulai dari membuat perencanaan, kemudian mengorganisasikan, kemudian dilaksanakan, lalu hasilnya diawasi dan dievaluasi. Oke, ya, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.